Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Herlia Dwi Jayanti dari Akuntansi Malam 1. Jadi, di sini saya akan membahas tentang cara melaporkan surat pemberitahuan pajak secara online. Oke guys, jadi di sini saya akan membahas materi-materi tentang yang pertama, apa itu surat pemberitahuan pajak? Yang kedua, fungsi dari surat pemberitahuan pajak. Yang ketiga, penyampaian surat pemberitahuan pajak. Yang keempat, tata cara penyampaian surat pemberitahuan pajak. Dan yang terakhir, tata cara mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan pajak secara online melalui sistem aplikasi e-filing. Langsung saja saya masuk ke materi yang pertama, yaitu apa sih itu surat pemberitahuan pajak? Surat pemberitahuan pajak atau yang sering orang bilang dengan istilah SPT, yaitu surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, baik itu objek pajak maupun bukan objek pajak. Jadi itu semua harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan. Selanjutnya ada macam-macam surat pemberitahuan pajak. Jadi ada 2 surat pemberitahuan pajak. Yang pertama itu surat pemberitahuan pajak yang masa, dan yang kedua surat pemberitahuan pajak tahunan. Jadi surat pemberitahuan pajak masa yaitu sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan kegiatan perpajakannya dalam satu masa pajak atau jangkanya itu per bulan. Yang kedua, surat pemberitahuan pajak tahunan. Surat pemberitahuan pajak tahunan itu adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, baik itu objek pajak maupun bukan objek pajak. Jadi semua itu harus menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan. Selanjutnya, fungsi dari surat pemberitahuan pajak. Yang pertama, sarana untuk melaporkan. Yang kedua, sarana mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Yang ketiga, sebagai laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang keempat, sebagai laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan objek pajak atau badan lain dalam satu masa pajak. Yang terakhir, sebagai laporan penghasil. Next, tentang penyampaian surat pemberitahuan pajak. Jadi, surat penyampaian pajak ini dalam penyampaiannya juga ada syarat-syaratnya. Syaratnya ada 3. Yang pertama itu benar. Benar ini maksudnya benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Yang kedua, lengkap. Lengkap ini yaitu memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Yang terakhir atau yang ketiga, jelas. Jelas ini maksudnya melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan tersebut. Tata cara pelaporan surat pemberitahuan pajak. Jadi di sini ada 2, secara langsung dan secara elektronik. Secara langsung yaitu dilakukan oleh wajib pajak dengan mengirim surat pemberitahuan pajak dalam bentuk formulir langsung dalam bentuk KPP. Tata caranya yaitu pertama, pengambilan surat pemberitahuan pajak. Yang kedua, melakukan pengisian surat pemberitahuan pajak. Yang ketiga, melakukan penandatanganan surat pemberitahuan pajak. Dan terakhir, melakukan penyampaian surat pemberitahuan pajak tersebut. Lalu yang kedua, secara elektronik atau secara online yang dapat dilakukan melalui sistem filing. Pelaporan sistem filing ini harus tetap melaporkan induk laporannya langsung pada KPP dan akan diberikan tanda terima berupa printout komputer. Materi yang terakhir yaitu cara mengisi dan melapor surat pemberitahuan pajak secara online melalui sistem e-filing. Jadi sebelum mengisi surat pemberitahuan pajak online ini, kita harus menyediakan beberapa dokumen pendukung, antara lain
Di sini ada 9 poin. Yang pertama, bukti potong untuk pegawai swasta dan pegawai negeri sipil. Yang kedua, bukti potong 1721 untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat final. Yang ketiga, bukti potong PPh pasal 23 untuk penghasilan dari sewa selain tanah dan bangunan. Yang keempat, bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 untuk sewa tanah dan bangunan. Yang kelima, daftar penghasilan. Yang keenam, daftar harta. Yang ketujuh, daftar tanggungan keluarga. 8, bukti pembayaran zakat atau sumbangan lain. Dan yang terakhir, dokumen terkait lainnya. Jadi siapa sih yang belum tahu e-filing? E-filing itu merupakan sistem yang berfungsi membantu wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan pajak secara online. Sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2005 aplikasi e-filing ini, namun belum masif digunakan karena saat itu e-filing menggunakan jasa penyedia aplikasi yang merupakan perusahaan swasta sehingga aplikasi ini masih berbayar. Berikut yang saya sajikan adalah langkah-langkah login dan laporan pembayaran pajak online melalui aplikasi e-filing. Jadi yang pertama, kita tuh harus mempunyai akun e-filing itu sendiri agar kita mengetahui password dan segala yang ada tinggal kita masukkan. Jadi kita login ke situs dengan memasukkan nomor kartu NPWP dan password Anda. Lalu yang kedua, klik e-filing untuk diarahkan ke laman daftar SPT. Lalu klik buat SPT untuk menuju ke laman selanjutnya. Anda akan menemukan ada pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk menentukan jenis formulir SPT Anda. Jadi, bisa dilihat dari gambar yang telah saya sajikan itu. Situ ada tombol berwarna merah dan di situ kita klik. Lalu nanti ada muncul beberapa pertanyaan. Lalu yang ketiga, kemudian kita bisa memilih apakah hendak mengisi surat pemberitahuan pajak dengan formulir atau pertanyaan panduan. Jadi itu nanti di situ ada bentuk formatnya, nanti bisa dipilih aja langsung. Itu contoh dari bentuk formulir dengan panduan. Berbeda kan? Jadi kita memilih sesuai apa yang kita mau. Lalu yang keempat, isi semua halaman sampai dengan halaman terakhir, kemudian klik di sini untuk meminta kode verifikasi formulir dengan panduan. Berbeda kan? Jadi kita memilih sesuai apa yang kita mau. Lalu yang keempat, isi semua halaman sampai dengan halaman terakhir, kemudian klik di sini untuk meminta kode verifikasi. Kode verifikasi akan dikirimkan ke email. Jadi nanti kalau udah ada permintaan verifikasi baru kita isi, lalu kita setujui melalui email. Lalu yang kelima, klik kirim SPT. Terakhir simpan data yang sudah diisi dengan klik simpan. Jadi nanti kalau udah selesai semua, jangan lupa diklik disimpan, ada di bawah pojok kanan berwarna hijau. Sekian video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.